Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas Revenue and Cash Collection Cycle atau siklus pendapatan dan pengumpulan kas dalam Microsoft Visio, flowchart Microsoft Visio, dalam mata kuliah Accounting Information System and Internal Control Lab. Kita baca soal modul 8. Revenue and Cash Collection Cycle. Go Camping adalah sebuah toko yang melayani penjualan peralatan camping. Toko ini menggunakan sistem penjualan terintegrasi yang menghubungkan seluruh cabang toko tersebut. Proses bisnis dimulai dengan menerima pesanan dari pengunjung toko. Kemudian bagian penjualan akan mengecek ketersediaan barang di toko. Jika tidak tersedia, bagian penjualan akan mengecek ketersediaan barang melalui sistem yang tersedia. Setelah melakukan pembelian, pengunjung dapat memilih untuk membawa pulang sendiri barang tersebut atau dikirimkan ke alamat tujuan. Setiap penjualan akan dicatatkan ke dalam komputer untuk mengurangi stok barang dan mencetak kwitansi. Setiap minggu, bagian keuangan akan membuat laporan penerimaan dan bagian gudang akan mendapatkan laporan persediaan. Buatlah dokumen flowchart dari narasi di atas. Nah, teman-teman baca, pahami, baca 3 kali minimal, baca, pahami logikanya gimana, prosesnya gimana. Kita buka Visio untuk membuat flowchart. Visio 2013 punya Ibu. Pilih Close Functional Flowchart. Create. Nah, muncul seperti ini, kita bisa gedekan. Zoom ini kita gedekan ya. Nah, di sini sesuai soal, ada customer, ada bagian penjualan, bagian keuangan, dan bagian gudang. Kita mana tadi? Kita ke bawah. Ini bisa kita tambahkan. Ini muncul, klik. Sambil menunggu nanti ya, kita harusnya muncul insert tuh. Sambil menunggu mungkin nanti ya bisa. Kita buat dulu lah. And start ya, di sini start. Start. Lalu order pembelian, proses. Pembelian. Lalu ada dokumen berupa pesanan pembelian. Pesanan pembelian. Lalu kan dilanjutkan. Nah, ini kita kasih nomor di sini. Bagian penjualan itu nomor 2. Nah, ini akan dilanjutkan ke bagian penjualan. Kita pasang konektor. Pasangkan konektor, akan muncul panah hijau, kita tarik aja. Oke. Lalu kita kasih judul. Misalnya sesuai di judul ini Revenue and Cash Collection Cycle. Kita kasih judul di sini flowchart Go Camping. Misalnya Revenue and Cash Collection Cycle Go Camping. Oke, lalu bagian penjualan, dokumen pesanan pembelian. Yang tadi ini dokumen pesanan pembelian dan juga ke bagian penjualan di sini. Dokumen pesanan. Lalu ada proses mengecek ketersediaan barang. Lalu decision. Ada atau tidak stok? Stok tersedia atau tidak gitu. Stok tersedia atau tidak. Jika yes, transaksi terjadi. Proses transaksi. Jika yes, proses transaksi terjadi. Bolehlah.
Jika no, maka cek lewat sistem. Ada proses cek lewat sistem. Ini konektor nggak mati, salah, kita delete aja. Nah, ini baru kita sambungkan konektor ya. Kita sambungkan konektor. Lalu kita teks. Teks di sini untuk di sini. Untuk di sini ya. Yes. Kalau no, ini bisa kita geser. Biar pas gitu ya. Atau kita mulai lagi di sini. Teks yes, maka transaksi terjadi. Jika no, cek lewat sistem. Ini kepotong, kita bisa lebarkan, tarik. Ini kita geser ke sini. Kita lanjutkan. Lalu ada pencatatan penjualan, proses pencatatan penjualan. Catatan lalu ada kwitansi berupa dokumen, lalu di sini ada laporan persediaan. Pencatatan penjualan, di sini kita sambungkan konektor dulu ya. Transaksi terjadi, pencatatan penjualan. Lalu ada kwitansi. Kwitansi ini kita berikan ke bagian 3. Nanti kita kasih nomor 3 itu bagian keuangan. Bahwa ini akan dilanjutkan ke bagian keuangan. Nah, pencatatan penjualan, lalu di sini ada proses mengurangi stok barang. Nah, ini panahnya salah karena tadi nyala, kita delete aja. Mengurangi stok barang, lalu ada dokumen berupa laporan persediaan. Oke. Lalu laporan persediaan ini akan dilanjutkan di bagian gudang. Lalu kita kasih konektor, ini kita kasih konektor. Tarik konektor. Nah, di sini konektornya kurang panjang, kita tarik lagi. Karena ketimpa, kita hapus salah satu. Oke. Ini kita lebarkan, matikan konektor. Oke ya. Nah, sekarang kan ini kurang nih, ada bagian. Nah, ini insert susunan vertical after. Nah, kita insert lagi. Nah, kita perlu bagian keuangan dan bagian gudang. Oke, tadi kita kasih nomor bagian keuangan itu nomor 3. Bagian gudang nomor 4. Oke, tadi sesuai di soal ya. Kwitansi, dokumen berupa kwitansi. Yang lanjutan dari bagian penjualan. Kita pasangkan konektor. Lalu ada proses membuat laporan keuangan. Selesai soal, baca soal ya. Harus dianalisa pelan-pelan. Lalu dokumen, laporan keuangan.
keuangan. Nah, ini ya. Atau teman-teman mau buat dari kwitansi membuat laporan penerimaan boleh. Misalnya nih, sebelum ini ya. Kwitansi membuat laporan penerimaan. Sebelum di sini, nah boleh tarik ke bawah coba. Sebelum, lalu kita membuat laporan penerimaan, misalnya laporan penerimaan dulu nih. Ini kita hapus dulu. Hapus dulu. Boleh ya. Ini kita pindahkan ke bawah. Ini kita pindahkan ke bawah. Konektornya kita hapus. Misalnya dari kwitansi membuat laporan penerimaan misalnya boleh, atau langsung membuat laporan keuangan itu boleh. Membuat laporan penerimaan. Nah, penerimaan lalu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, ini yang penting ada proses input output. Jadi ini tergantung logika dan analisa teman-teman. Kalau misalnya tadi Ibu langsung membuat laporan keuangan tanpa membuat laporan penerimaan boleh aja, prosesnya ada. Atau seperti ini, membuat laporan penerimaan baru membuat laporan keuangan, silahkan ya. Oke, lalu kita lanjut bagian gudang. Laporan persediaan yaitu dokumen N, persediaan, laporan persediaan. Lalu di sini kita rapi-rapikan. Lalu N. Ctrl Z. N udah selesai. Jadi bagian gudang menerima laporan persediaan. Di sini N. Oke, kita sambungan konektor. Sambungan konektor akan muncul hijau, ini kita tarik. Selesai. Kita kecilin biar kelihatan, ini kita kecilin. Nah, ini kita kecilin biar kelihatan teman-teman. Udah selesai, flowchart, siklus, revenue, and cash collection cycle GoCamping. Oke ya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa rapi-rapikan ya. Silahkan dirapi-rapikan. Misalnya ini kurang rapi nih, rapi-rapikan aja. Ini ada muncul ini, delete aja. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar mencapai impian dan cita-cita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.